Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Yo semuanya, halo apa kabar? Selamat datang, gue ucapin buat pendengar-pendengar baru gue atau mungkin pendengar lama gue dari episode-episode sebelumnya di Autotune Story. Nah, kali ini episode yang kesekian dengan judul Kebohongan Terbesar di Sekolah. Nah, sebelum gue mengungkapkan kebohongan ini, ada baiknya gue memberikan wejangan singkat seperti biasa. Buat lu yang dengerin ini yang memiliki ide-ide atau saran menarik, atau mungkin pengalaman sekolah yang seru, yang kocak, kalian bisa DM di Over Autotune. Karena kenapa? Karena kalau ada ide saran dan pengalaman sekolah kalian menarik, gua pasti bakal bacain di next episode. Right, let's start story kali ini. Kebohongan. Siapa sih yang gak pernah bohong gitu kan? Even anak kecil pun pasti pernah bohong. Dan kali ini yang bakal gue bahas itu mengenai kebohongan terbesar di sekolah. Salah satu cerita yang bisa dibilang berantai lah, cerita berantai. Kayak di setiap sekolah ya, di setiap sekolah pasti ada cerita ini. Entah itu beneran ada dan nyatanya atau mungkin cuma hoax belaka. Yaitu adalah sekolah bekas rumah sakit. Men, itu kayak lu pasti pernah dengar kan kayak tentang sekolah bekas rumah sakit, kayak temen lu lagi nongkrong nih kan, lagi nongkrong entah di mana kan. Tiba-tiba mau buka pembicaraan gitu kayak, lu tau nggak sekolah kita bekas rumah sakit? Dan dengan begonya kita yang ngedengerin omongan gitu kayak gak bakal langsung percaya kan, kayak yang bener loh, masa sekolah kita bekas rumah sakit? Terus temen lu yang cerita tadi kan, iya cuy, gue dapat dari kakak kelas dan ternyata kelas kita bekas kamar jenazah. Anjir, men, itu kayak lu tau dari mana? Dan kakak kelas yang ceritain ke lo itu kayak tahu dari mana gitu? Emang ada silsilah kakak-kakak kelas yang tahu bahwa sekolah mereka nih bekas rumah sakit? Dan itu kayak setiap sekolah tuh pasti ada, men. Even sekolah swasta pun juga bakalan ada yang mungkin baru dibangun gitu. Jadi kayak ada segelintir orang kayak bikin hoax gitu, kayak bilang sekolahnya bekas rumah sakit padahal baru dibangun nyet, dan dia pun yang masuk pun baru angkatan pertama gitu anjing. Dan sekolah gua juga yang dulu ya, bukan SMK kayak SD gua dulu, dibilang sekolah gua bekas rumah sakit, dan gua dengan begonya, dengan tololnya pun kayak percaya aja gitu, kayak wah yang bener loh anjing, masa sekolah kita bekas rumah sakit. Dan setiap lo ngomong kayak gitu nih pasti ada satu nimbrung gitu kan, iya bekas rumah sakit. Loh, tahu dari mana lo? Kemarin gua lihat ada item-item di kelas kita. Dan lu yang denger itu langsung kayak, anjing yang bener lu weh, jangan bohong weh. Terus teman lu yang ngomong tadi kan bilang, iya soalnya gua indigo. Wah itu langsung kayak hening banget tuh seketika tuh, gue yakin langsung hening. Dan cerita-cerita kayak gitu tuh kayak jadi urban story yang bakalan terus ada sampai kapanpun dan gak akan pernah mati gitu loh. Dan kayak setiap sekolah ini kayak pasti pernah mengalami kejadian kesurupan. Tau gak lu? Kayak lagi istirahat nih, lagi seru-serunya nih, lagi main,
Tiba-tiba ada yang teriak, "Woi, ada kesurupan di WC." Dan spot yang paling sering buat ke tempat kesurupan nih, WC. Ya, gue tahu sih ada artikel pernah berkata bahwa WC adalah kerajaannya makhluk halus, dan gue percaya. Tapi ya 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 masa di sekolah juga ada gitu loh. Jadi kayak ya nggak apa-apa sih, kayak di setiap rumah ada yang namanya penunggu. Tapi nggak siang-siang juga gitu loh. Lu ngapain siang-siang gabut, lu setan? Hah? Setannya gabut gitu, ganggu orang siang-siang gitu, yang lagi enak-enak kencing kan, enak-enak lagi cuci muka, cuci tangan. Iseng aja gangguin gitu, dimasukin. Terus ngomong aing macan. Terus teriak-teriak nggak jelas, nangis-nangis, manjat-manjat dinding kayak laba-laba. Ini tuh kayak, men, yang percaya pun juga bakalan banyak gitu loh yang langsung berlari gitu biasanya, mana, mulut. Dan gua yang beranggap bahwa itu adalah sebuah kebohongan tai belaka, kayak anjing pengen bohong bohong doang itu, nggak ada serupa-serupanya, pengennya masih cari sensasi doang gitu loh. Dan kenapa gua heran gitu loh, gua heran kayak yang keserupan tuh pasti cuma cewek doang. Even sekolah gue yang dulu pun juga gitu, men. Bahkan sampai SMP ya, sampai gue SMP. Yang kesurupan nih ya, kesurupan. Cuma di WC cewek doang gitu. Ini setan tuh kayak gak mau ganggu cowok tuh gimana gitu loh. Kan kayak masa cewek doang gitu yang digangguin kan. Cowok juga lah sekali-sekali. Setidaknya tuh kayak pecah telur lah. Jadi ada kayak satu berita gitu, kayak sekolah ini yang kesurupannya cuma cowok doang. Dan menurut gua cerita-cerita beginian tuh kayak hal yang biasa sih di setiap sekolah. Mau lo sekolah negeri, sekolah internasional, kayak sudah menjadi hal yang lumrah gitu loh. Dan mungkin hantu di tingkat-tingkat sekolah itu yang paling sering banyak itu di sekolah negeri. Karena kenapa? Ya mungkin di sekolahan elit terlalu berkelas buat hantu-hantu. Jadi mereka lebih kayak memilih tempat yang low budget gitu. Jadi kayak kebanyakan kasus kesurupan di sekolahan itu kayak persentasenya tuh kayak 60% atau 70% tuh terjadi di sekolahan negeri itu loh. Kayak SMP negeri ini, SMA negeri ini, SD negeri ini. Kayak ya itu bakalan ada gitu, dan jarang terjadi, jarang gua dengar gitu kesurupan di sekolahan swasta yang terkenal. Ya mungkin buat lo yang dengerin ini, anak sekolahan swasta juga bakalan percaya omongan gua tentang urban legend sekolahan ini. Dan setiap kelas yang gua dibilang tadi ada anak indigo dan ada anak yang pura-pura menjadi indigo. Nah, paham kan maksud gue, yang pura-pura indigo ini kayak tiba-tiba nimbrung aja gitu, padahal biar so asik gitu, biar so mencairkan suasana, padahal tai anjing. Itu bohong banget, ngentot, tak ada apa-apanya dia. Itu bohong-bohong banget, kayak pura-pura bisa lihat hantu lah, di kelas ada kakak-kakak yang warna hitam lah, terus ada anak kecil di dekat meja guru lah, terus ada pocong yang terbang di langit lagi-lagi kelas. Dan buat ngebedain indigo asli dengan indigo yang tai, yang palsu, adalah cara penyampaian mereka. Nah, kayak si indigo asli ini bakal ngomongnya kayak lebih calm, lebih santai, lebih kayak membuat suasana yang menyeramkan ini menjadi sesuatu hal yang lumrah seperti yang anak indigo alami. Namun berbeda dengan
anak indigo yang palsu ini, yang tukang bohong tai bangsat ini kayak bakal melebih-lebihin gitu, seakan-akan kayak hantunya nih kayak penguasa 7 level di neraka gitu, kayak Lucifer dikeluarin lah dengan segala macam pasukannya, kayak anjing jauh banget hayalan lain. Ngetot kayak seakan-akan tuh kayak sekolahan ini kayak bener-bener bekas rumah sakit orang gila malah rumah sakit jiwa gitu loh, diangkatnya, dibawanya. Jadi kayak buat lo yang mau menjadi anak yang pura-pura indigo, ya mending jangan gitu daripada bener-bener kejadian kan sama lu, kayak lu lagi bohong jadi anak indigo, tiba-tiba Tuhan kayak ngerjain lu gitu, kayak dibuka mata batin lo, kayak kling, mampus lo lihat hantu lo. Kejadian kan impian lu lihat hantu itu. Dan gue yakin kalau anak yang pura-pura indigo tiba-tiba dibuka mata batin sama yang maha kuasa, mereka pasti bakal kaget. Percaya sama gue, mereka pasti bakal kaget, kejang-kejang gitu, kayak wih, apaan tuh. Terus mereka bakal kayak pura-pura pucet mata gitu kan. Terus buka gimana, kayak beneran nih. Terus dalam hati ngomong, anjing nyesel gua bohong. Nah, buat lo yang dengerin ini yang mungkin mempunyai pengalaman sekolah yang sama seperti gua tentang urban legend beginian nih, tentang cerita tentang bahwa sekolah tuh bekas rumah sakit buat orang gila, atau mungkin bekas penjara. Nah, penjara ini juga kayak paling sering terjadi itu, dan itu terkadang kejadian buat sekolah yang bangunannya tinggi-tinggi gitu, terus yang pagarnya tinggi-tinggi banget, dan kantinnya rada jauh gitu loh. Itu kayak gua agak amazed sama yang namanya sekolah bekas penjara gitu, kayak anjing gabut banget gitu penjara lu jadiin sekolah gitu, mending lu jadiin museum kayak atau apa, kayak di luar negeri ada penjara yang dijadiin buat museum. Kayak gue tahu sekolah kayak lebih mendapatkan pundi-pundi uang gitu, tapi ya nggak gitu juga lah, lu harus mikir ke depan gitu loh, lu harus open minded gitu loh, jangan pikiran lu tuh terlalu sempit, tai, janganlah. Oke. Buat lu yang dengerin ini yang merasa memiliki pengalaman sekolah yang sama kayak gue, kalian boleh cerita lagi di DM over Audion, kalian boleh DM di sana biar gue bisa saling membalas tentang cerita-cerita kalian, right? Oke, segitu aja menurut gue kali ini. See you on the next Out of the Story. Bye bye. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit.